Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Kasusnya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, kira-kira itu kasusnya. Oke, siapa? Assalamualaikum Bu Ad. Ya, waalaikumsalam ya Pak. Ada Pak? Apakah Bu Ad ada waktu sebentar? Ada. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ada yang mau saya sampaikan Bu Ad. Mungkin perlu teman bicara untuk masalah saya ini Pak. Oh iya. Nah, Bapak mau bicara dengan saya. Kalau di sini rasanya tidak apakah kira-kira rasanya? Kalau kita Boleh? bicarakan di sini saja? Boleh. Di mana Bu Ad nyaman saya? Boleh. Iya. Iya, Bapak nyaman kan kalau di sini ya? Nggak apa-apa Bu. Mungkin ini kesananya sudah lebih kondusif. Iya. Baik. Nah, kalau begitu karena Bapak sudah merasa nyaman, berarti kita bicarakan di sini saja. Nah, sebelum kita membahas apa yang akan Bapak sampaikan kepada saya, kira-kira yang akan kita bicarakan nanti, apa yang ingin Bapak harapkan setelah kita membahas ini nanti? Mungkin terkait kasus yang saya alami, Bu, mungkin ada perasaan apa istilahnya, mungkin adanya miskomunikasi sehingga kemarin ketika saya sedang melaksanakan supervisi dengan pengawas itu ada mungkin semacam hal dialog yang mungkin menyebabkan pengawas tersebut merasa tidak enak atau keberatan dengan pernyataan yang saya lontarkan, dan ini disampaikan ke sekolah-sekolah. Tentu ini membuat saya risih. Itu saya ingin kasus ini atau permasalahan saya ini dapat diclearkan, bisa diselesaikan sehingga siapapun pihaknya, baik saya maupun dari pihak pengawas dan juga kepala sekolah bisa saling memahami atau mengerti lah apa dulu permasalahan. Iya. Kira-kira gitu Bu. Supaya miskomunikasi ini bisa dapat diselesaikan Bu. Iya. Jadi Bapak berharap dengan kita bicara ini permasalahan yang Bapak alami sekarang insya Allah bisa diselesaikan dan dituntaskan begitu ya Pak ya? Ya, nah, itu harapannya seperti itu. Iya. Baik. Kalau begitu saya boleh tahu apa yang menjadi permasalahan antara Bapak dengan Bapak pengawas tersebut? Apa yang membuat Bapak tersebut merasa tidak terima gitu seperti yang Bapak sampaikan tadi? Begini Bu, seperti yang sudah saya ceritakan dari awal tadi, bahwa kemarin saya itu melaksanakan supervisi, yaitu kebetulan pengawas yang melaksanakan supervisi tersebut itu ketika saya berdiskusi dengan pengawas, ada semacam hal yang menurut pengawas itu kurang, yang atau
atau tidak tepat saya lakukan itu, saya tidak membawa buku teks ke dalam BBM tersebut. Tapi saya menjawab, saya tetap mengajar dengan sesuai kurikulum, Pak. Jadi nampaknya jawaban saya itu yang menjadi permasalahan, mungkin tidak terima dengan jawaban saya seperti itu, maka itu yang menjadi polemiknya sekarang. Iya. Oke. Nah, baik. Berarti Bapak pengawas tersebut sedang melakukan supervisi di kelas yang sedang Bapak ajar. Nah, kemudian dalam melaksanakan supervisi, seorang pengawas atau supervisor melakukan supervisi di kelas itu tentu dia punya semacam rubrik ya Pak, semacam lembaran yang dia gunakan sebagai pedoman dalam melakukan supervisi. Benar demikian ya Pak ya? Ya, nampaknya memang ada lembaran-lembaran yang dibawa oleh pengawas tersebut. Nampaknya pada poin-poin tertentu mungkin itu yang menjadi pertanyaannya kepada saya waktu itu. Jadi saya jawab aja, saya sudah mengajarkan seperti ini dari selama ini Pak. Saya mengajar tetap menggunakan kurikulum walaupun saya tidak menggunakan buku teks karena materi saya yang ajarkan ini sudah saya buatkan dalam bentuk handout-nya. Nah, itu yang Iya. saya jawab waktu itu. Iya. Oke, berarti kalau begitu yang jadi permasalahan adalah Bapak tidak membawa buku teks ke dalam kelas. Nah, kalau begitu, selama ini kan kita ada pelatihan, pernah ada pelatihan ya Pak ya, dan dengan Bapak pengawas ini juga kita sudah pernah ada pelatihan juga. Nah, menurut Bapak, kira-kira kalau kita ke kelas, apa saja hal-hal yang bisa kita bawa gitu sebagai, apakah itu sebagai alat bantu atau sebagai perlengkapan kita lah ya, yang kita bawa ke kelas itu supaya pembelajaran yang kita laksanakan bisa efektif gitu ya, bisa membuat siswa aktif di kelas. Ya setahu saya Bu, kalau untuk mengajar efektif itu ya kita menggunakan ya, apakah namanya bahan ajar atau materi. Dan materi itu sudah saya buatkan dalam handout. Jadi menurut saya itu sah-sah saja. Walaupun saya tidak menggunakan buku teks dan sudah ada bahan ajar yang saya bawa. Itu sudah lama saya lakukan dan sudah dari dahulu sampai sekarang ya saya tetap mengacu pada kurikulum. Tidak ada masalah menurut saya. Iya. Oke, itu tidak bermasalah menurut Bapak ya. Nah, Ya. namun pertanyaan saya, kalau berdasarkan perkembangan sekarang gitu ya, perkembangan pengetahuan dan pedoman-pedoman yang pernah kita baca juga, kemudian pelatihan yang sudah pernah kita ikuti. Nah, untuk menciptakan pembelajaran yang aktif di kelas itu kira-kira apa saja yang bisa kita gunakan gitu? Apakah kira-kira cukup ya dengan handout yang Bapak bawa saja atau bagaimana kira-kira? Ya, saya memang pernah mendengar atau pernah diberikan materi ya, tentang itu, ya, pernah juga disampaikan oleh teman-teman. Cuman ya mungkin pemahaman saya dengan menggunakan apa saja, contohnya handout atau bahan ajar, yang menurut saya selama ini itu sudah mewakili mungkin. Jadi makanya saya sudah terbiasa seperti itu dan tidak perlu lagi rasanya membawa buku teks. Tapi apakah itu menjadi suatu kebenaran itu mungkin yang menjadi permasalahannya mungkin di situ mungkin. Menurut pemahaman saya. Iya. Nah, sekarang saya ingin tahu, ketika Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas dengan buku teks yang Bapak pergunakan tersebut, bagaimana dengan keaktifan murid-murid Bapak? Misalnya, ketika di kelas itu kan ada guru misalnya kan membawa alat peraga untuk membantu siswa supaya bisa aktif di kelas, kemudian ketika belajar berkelompok seperti ada tayangan gitu ya yang bisa dilihat oleh siswa. Nah, kira-kira kriteria yang seperti itu bagaimana teknik yang Bapak lakukan? Iya, sampai ke sana memang saya tidak pernah memperhatikannya, Bu. Saya memang tidak istilahnya saya selama ini ya mengajar ke dalam kelas, kemudian saya berikan materi yang menurut saya itu sudah lepas tanggung jawab saya. Mungkin ya, tidak tahu saya apakah itu anak-anak itu mengerti atau tidak. Mungkin kurang pemahaman saya mungkin tentang itu. Jadi saya mungkin ada mungkin yang hal-hal yang baru mungkin itu ya menurut
ya kadang-kadang saya memang tidak memperdulikan lah, itu kadang mungkin penyebabnya. Iya. Jadi berarti Bapak menyadari bahwa apa yang Bapak lakukan masih kurang, tercapai Masih. untuk dilaksanakan terhadap murid-murid. Nah, kira-kira menurut Bapak hasil yang sudah yang tampak ya dengan cara yang Bapak lakukan selama ini terhadap murid-murid itu, gimana hasilnya yang nampak oleh Bapak Ya terkait banyak, dengan pembelajaran yang aktif? ya banyak anak-anak itu yang tidak tuntas. Selama ini saya Oh, marah-marah saja di dalam kelas itu, kalau mereka tidak tuntas saya itu marah-marah saja lagi bawaannya. Ya iya, menurut saya mereka tidak memperhatikan saya atau tidak mengindahkan apa perintah saya. Ya selama ini itu anggapan saya berarti itu kesalahan dari murid. Saya sudah memberikan tanggung jawab saya sebagai guru, tapi murid ternyatanya nilai yang didapatkannya tetap rendah. Dan saya rasanya sudah berusaha maksimal dengan menggunakan handout tersebut. iya, oke. Nah, berarti kalau seperti itu, Bapak sudah bisa melihat ya bagaimana gambaran hasil pembelajaran yang Bapak laksanakan. Nah, Iya. sekarang kira-kira apa yang akan Bapak lakukan supaya murid-murid Bapak ini nanti bisa belajarnya, bisa nilainya bisa tuntas, mereka bisa paham apa yang Bapak ajarkan. Apa yang akan Bapak lakukan kira-kira? Ya, mungkin menurut saya mungkin nampaknya saya memang perlu harus membuka diri nampaknya. Sebab saya sempat juga terpikir ini kenapa ya anak-anak ini nilainya banyak yang tidak tuntas. Itu saya perhatikan lokal sebelah itu dengan mata pelajaran bahasa Inggris, itu anak-anak tersebut aktif, kemudian banyak yang tuntas. Jadi guru itu senang dan belajar. Tapi saya sempat berpikir apa yang kurang dari saya. Mungkin itu mungkin kira-kira pernah saya merenungkannya. Apakah ada yang salah dengan cara belajar saya? Apakah handout ini merupakan, apakah itu proses pembelajaran ini bisa lebih dikembangkan supaya seperti yang disampaikan tadi lebih aktif anaknya sehingga nilainya nanti bisa banyak yang mungkin kedepannya saya nampaknya harus membuka diri nampaknya. Jadi ibaratnya kalau selama ini saya sudah menganggap bahwa saya itu benar, apa yang saya lakukan sudah berpuluh tahun. Maklum lah Bu, ini orang kita kan, saya ini kan sudah termasuk guru yang paling senior di sekolah itu. Sudah hampir berapa tahun lagi pensiun ini. Jadi saya sudah menganggap itu yang saya lakukan itu sudah yang terbaik. Ya ibarat kata Dewa Tempurung ya saya selama ini menganggap itu sudah yang terbaik menurut saya. Mungkin nampaknya saya merubah mindset saya waktu itu. Iya. Oke, saya sangat apresiasi sekali cara berpikir Bapak mengambil keputusan yang demikian gitu. Nah, berarti apa yang Bapak lakukan selama ini, Bapak akan membuka diri untuk memperbaiki strategi yang akan Bapak lakukan di kelas. Nah, kira-kira Bapak bisa jelaskan enggak, kira-kira strategi apa yang terbayang oleh Bapak sekarang, yang bisa Bapak lakukan sehingga murid-murid kita nanti atau siswa kita di kelas bisa lebih aktif nanti? Seperti apa yang akan Bapak lakukan nanti? Mungkin kebetulan itu di sekolah saya itu ada ketua MGMP, Bu. Itu namanya Pak Suherman, itu MGMP, dia ketuanya. Nah, Iya, nampaknya dia sangat aktif sekali di kabupaten, Bu. iya, Sehingga dia sering bahkan diminta sebagai pemateri untuk memberikan ya istilahnya berbagi lah, walaupun tidak sebagai instruktur, tapi paling tidak berbagi ilmu. Dan nampaknya saya selama ini kurang memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada di sekolah saya. Padahal saya dengan Pak Suherman itu sangat berteman akrab, itu sangat akrab sekali. Memang sudah pernah disampaikan oleh Pak itu berat saya, cobalah dengan gaya belajar seperti ini, cobalah dengan metode ini. Cuman saya kan selama ini kan saya menganggap saya sudah biasa mengajarkan ini, tidak perlu pakai perangkat-perangkat atau media yang lain. Mungkin hari ini mungkin saya agak berbuka jadi wawasan. Mungkin dengan pada Pak Suherman nanti atau pada teman-teman yang lain bisa nanti kira-kira dicarikan media-media atau perangkat pembelajaran yang bisa kira-kira membuat proses belajarnya lebih aktif. oke. Iya, berarti sudah mulai tampak, jelas ya apa yang akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira kapan Bapak akan mau Bapak Suherman itu, rasanya saya kenal ya dengan Bapak ini. Rasanya saya pernah dengar bahwa Bapak ini cukup aktif juga. Dia strategi mengajarnya juga bagus saya dengar gitu. Rasanya, ada salah seorang teman saya bilang,
dia punya bahan-bahan, literasi yang cukup bagus untuk bisa diminta, dan dia juga baik gitu, dia dia selalu ingin berbagi dengan yang lain, dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi kira-kira kapan Bapak akan menghubungi Bapak Suherman ini? Ya nampaknya secepatnya Bu, ya supaya masalah saya ini bisa cepat juga selesai, nampaknya nggak bisa ditunda-tunda lagi nampaknya Bu. Mungkin setelah ini mungkin pulang sekolah saya mau singgah dulu ke rumahnya, kebetulan rumahnya itu berdekatan itu sejalan dengan arah ya, rumah saya. Jadi nanti saya menyempatkan diri, nanti saya telepon dulu setelah ini, nanti saya coba hubungi kalau ada waktu, nanti saya langsung mungkin setelah ini langsung menemui Pak Firman. Iya, baik. Saya doakan mudah-mudahan Bapak diberikan kemudahan dan Bapak bisa, lancar nanti dan melaksanakan pembelajaran di kelas, terutama dengan siswa kita. Nah, eee, kalau begitu berarti Bapak sudah bisa mengatur rencana apa yang akan Bapak lakukan nanti dengan menghubungi Bapak Suherman dan belajar dari, beliau. Nah, kalau begitu, kira-kira terhadap, siswa kita, apa yang akan Bapak lakukan dalam jangka waktu dekat ini? Ada enggak sesuatu yang akan Bapak lakukan? Ya nampaknya seperti yang disampaikan tadi, mungkin saya harus merubah gaya belajar saya, apakah itu lebih melengkapi media, dan nampaknya saya harus ya lebih mengutamakan kepentingan murid. Kalau selama ini terus terang ini mungkin selama ini saya itu hanya mementingkan diri saya. Menurut saya enak, menurut saya senang saya melakukan, tapi saya jarang itu memikirkan murid apakah dia senang atau dia tidak dengan belajar ini. Mungkin setelah ini itu yang akan saya perbaiki kepada murid saya. Di samping saya akan mencari literasi atau belajar dengan Pak Suherman nanti bagaimana cara atau teknik dalam pembelajaran yang bisa membangkitkan keaktifan murid. Iya. Nah, Eee, nah sekarang kita kan sudah panjang lebar bicara ya Pak ya, dari tadi kita sudah Ya, bahas permasalahan Bapak, Bapak sudah temukan apa jalan keluarnya, strategi yang akan Bapak lakukan. Nah kira-kira sekarang bagaimana? Apa yang Bapak keluhkan tadi, permasalahan yang Bapak alami tadi, sekarang gimana perasaan Bapak setelah kita bicara? ya nampaknya memang mungkin mindset saya selama ini salah mungkin. Jadi saya sudah sadar sekarang ternyata tujuan pengawas tersebut menanyakan buku teks itu mungkin dalam rangka itu bagaimana seorang guru bisa menyiapkan diri sehingga proses pembelajaran itu lebih berpusat pada murid. Nah, jadi selama ini mungkin saya tidak pernah memikirkan itu. Mungkin tujuan dari pengawas tersebut menanyakan buku teks itu arahnya mungkin ke sana. Jadi dia mengingatkan saya sebetulnya. Jadi saya yang salah paham. Saya sangka Bapak itu hanya ingin menguji saya atau ingin mencari-cari kesalahan saya saja. Sehingga sampai-sampai masalah ini harus dikajukan pula kepada kepala sekolah. Jadi nampaknya memang saya yang salah paham terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pengawas tersebut. Dan saya mungkin nanti akan mungkin melalui kepala sekolah mungkin meminta maaf nanti kepada pengawas kalau bisa secara langsung, kalau tidak itu melalui kepala sekolah. Iya, baik Pak. Nah, kalau begitu apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah merasa lega gitu ya. Nah, kira-kira ada lagi yang akan Bapak sampaikan atau yang ingin kita bahas? Ya, saya kira rasanya memang itu permasalahan saya nampaknya sudah nampak jalan keluarnya. Jadi nampaknya saya harus merubah pola pikir saya, kemudian belajar untuk lebih membuka diri, menerima pembaruan-pembaruan, dan yang ketiga saya akan berusaha untuk meminta maaf atas kesalahan teman ini kepada pengawas terutama dan kepala sekolah juga. Nah, mungkin itu yang akan itu mungkin rencana saya selanjutnya. Iya. Baik, Bapak. Nah, berarti dalam hal ini rasanya kita sudah mulai nampak apa ujung dari penyelesaian permasalahan Bapak ini. Nah, kira-kira sampai di sini adakah lagi yang ingin, saya bantu untuk penyelesaiannya? Kira-kira, Pak?
Mungkin sudah cukup, Bu. Sudah perasaan saya sudah lega sekarang dan saya tidak merasa kesal lagi, tidak merasa di apa istilahnya merasa ya istilahnya kan kita kan sama-sama guru ini bukan, jadi seolah-olah kalau kita itu disalahkan jadi agak rasa apalah ego kita itu mungkin agak tinggi mungkin. Jadi nampaknya saya memang kesalahpahaman nampaknya. Jadi saya sudah menerima mungkin ini memang kesalahan murni dari saya. Iya. Kalau begitu kira-kira pembahasan kita hari ini sudah bisa kita akhiri kira-kira ya Pak? Ya, sudah Bu. Terima kasih atas waktunya Bu dan masukan serta arahan-arahannya. Ya, Iya. saya jadi rasa lega nih, hari ini. Terima kasih sekali atas waktunya Bu. Iya, sama-sama Pak. Saya berharap juga semoga Bapak nanti bisa lebih mantap lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Baik Pak. Nah, saya rasa kita cukupkan pertemuan kita di sini karena saya juga sudah bel sebentar lagi sudah hampir berbunyi ya Pak ya. Nah, Iya, kita akan masuk kelas juga. Oke, bisa kita iya. akhiri ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Iya. Terima kasih Oke. banyak Bu. Iya, sama-sama Pak. Sampai ketemu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.